Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusniar. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi lingkaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Matematika. Dan nantinya juga saya akan ditemani oleh teman kelompok saya, yaitu Muhammad Iqbal, untuk melanjutkan pembahasan materi. Pengertian lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Titik tertentu yang dimaksud di atas disebut titik pusat lingkaran. Gambar di samping, titik pusat lingkaran di O. Jarak OA, OB, OC disebut jari-jari lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Ada 8. Yang pertama adalah titik pusat, kedua jari-jari, 3 diameter, 4 busur, 5 tali busur, 6 tembereng, 7 juring, 8 apotema. Titik pusat. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Nah, sekarang kita perhatikan gambar di samping. Titik O merupakan titik pusat lingkaran. Untuk membuat lingkaran dan untuk menentukan titik pusat lingkaran harus menggunakan jangka. Kemudian jari-jari. Jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Misal ada titik A di lengkungan lingkaran. Seperti pada gambar di samping, dihubungkan titik O dan titik A sebuah garis lurus. Terus yang menghubungkan titik-titik O dan A tersebut disebut jari-jari lingkaran dan ditulis OA. Kemudian diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Misal ada titik B di lengkungan lingkaran. Kemudian buat garis dari titik B melalui titik O sampai pada lengkungan lingkaran, misal di titik C. Garis BC tersebut disebut diameter dan garis OB dan OC disebut jari-jari. Perhatikan, sama dengan OB ditambah OC, kata lain diameter adalah 2 jari-jari. Dan diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari atau bisa ditulis D sama dengan 2R. Selanjutnya busur. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik seberang di lengkungan tersebut. Busur lingkaran dibagi menjadi 2, yaitu busur kecil dan busur besar. Nah, pada gambar di samping, garis lengkung AC merupakan busur. Kemudian busur AC yang berwarna kuning disebut busur kecil. Sedangkan busur AC yang berwarna hitam disebut busur besar. Disebutkan busur lingkaran saja tanpa disebutkan besar atau kecil, maka yang dimaksud adalah busur kecil. Selanjutnya yaitu tali busur. Tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Pada gambar di samping, tarik garis lurus dari titik A ke titik C. Garis lurus AC tersebut disebut tali busur. Kemudian tembereng. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Seperti pada busur lingkaran, tembereng juga dibagi menjadi 2, yaitu tembereng kecil dan tembereng besar. Nah, pada gambar di samping, daerah yang berwarna kuning disebut tembereng kecil. Tapi jika disebutkan tembereng lingkaran saja tanpa disebutkan besar atau kecil, maka yang dimaksud adalah tembereng kecil. Kemudian ada juring. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Juring lingkaran juga dibagi menjadi 2, yaitu juring kecil dan juring besar. Pada gambar di samping, daerah AOB disebut juring kecil. Tapi jika disebutkan juring lingkaran saja tanpa disebutkan besar atau kecil, maka yang dimaksud adalah juring kecil. Yang terakhir adalah apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Dari titik pusat O, buat garis yang tegak lurus dengan tali busur A, B, misal di titik D. Nah, garis OD ini yang disebut apotema. Ini ada contoh soal. Nah, sekarang perhatikan gambar di samping. Kita disuruh untuk menentukan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, dan apotema. Nah, jawabannya untuk titik pusat, perhatikan gambarnya, itu titik pusat sama dengan titik 0. Kemudian jari-jari yaitu garis OP, OQ, OS. Kemudian diameter yaitu garis QS. Kemudian busur yaitu QR, QP, PS, dan RS. Kemudian tali busur yaitu garis QR. Kemudian tembereng yaitu daerah yang dibatasi QR dan tali busur QR. Kemudian juring yaitu POQ atau POS. Terakhir apotema yaitu garis OT. Baiklah, selanjutnya saya ambil alih dari sini. Di sini saya akan menjelaskan dari slide ke-12 hingga slide yang terakhir. Menghitung besar-besaran pada lingkaran.
Pendekatan nilai pi. Nilai pi adalah nilai perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter merupakan suatu bilangan yang dinyatakan dengan pi, yaitu pi sama dengan k per d. Bilangan pi tidak dapat dinyatakan secara tepat nilainya dalam pecahan biasa atau pecahan desimal. Bilangan pi adalah suatu bilangan irasional dan lebih sering diperkirakan 3,14 atau 27. Menurut Archimedes, perhitungan nilai pi dapat diambil sama dengan 22/7. Pengambilan ini hanya jika perhitungan cukup sampai 2 angka desimal. Keliling lingkaran, yaitu panjang busur atau lengkung pembentuk lingkaran. Rumus keliling lingkaran adalah K sama dengan pi per D. Nah, D adalah 2R, K sama dengan pi per 2R atau K sama dengan 2 pi R. Selanjutnya adalah luas lingkaran. Luas lingkaran adalah luas daerah yang dibatasi oleh lengkung lingkaran. Rumus luas lingkaran yang kita ketahui seringnya adalah pi R pangkat 2. Slide selanjutnya adalah mengenal sudut pusat dan sudut keliling. Titik L adalah pusat lingkaran, tertera pada gambar. Sudut BLC dinamakan sudut pusat lingkaran karena titik sudutnya terletak pada pusat lingkaran. Sudut BAC disebut keliling lingkaran karena titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Perhatikan gambar. Di sudut BAC dan sudut BLC menghadap busur BDC, maka sudut BAC sama dengan 1/2 sudut BLC. Yang selanjutnya adalah garis singgung lingkaran. Garis singgung pada suatu lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran itu tepat pada satu titik di lingkaran itu. Garis singgung lingkaran memiliki beberapa sifat, seperti setiap garis singgung lingkaran selalu tegak lurus terhadap jari-jari maupun diameter yang melalui titik singgung itu. Melalui satu titik pada lingkaran, hanya dapat dibuat satu garis singgung pada lingkaran itu. Melalui satu titik di luar lingkaran, dapat dibuat 2 garis singgung. Untuk menghitung panjang garis singgung, kita dapat menggunakan beberapa langkah, seperti panjang garis singgung lingkaran yang ditarik dari titik luar lingkaran dapat dihitung apabila diketahui panjang jari-jari lingkaran dan jarak titik pusat lingkaran dengan titik luar lingkaran tersebut. Pada gambar tertera PQ siku-siku di P dengan OP sama dengan R, OQ sama dengan D, dan PQ sama dengan PGSL. Berdasarkan teorema Pythagoras, kita dapat menyelesaikan persamaan itu. Untuk contoh soal sendiri, teman-teman bisa melihat pada slide, titik Q berada di luar lingkaran dengan QO sama dengan 15 cm. Jika jari-jari lingkaran O sama dengan 9 cm, tentukan panjang garis singgung lingkaran yang ditarik dari titik P. Untuk penyelesaiannya, teman-teman bisa menggunakan teorema Pythagoras, di mana akar dari D kuadrat dikurang L kuadrat, yang berarti akar dari 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat akan menghasilkan akar dari 144, yang mana jawabannya adalah 12 cm. Dan itulah presentasi dari kami yang diakhiri dengan contoh soal tadi. Saya Muhammad Iqbal Fakura bin Termin, mewakili teman saya Yusniar, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatian yang telah diberikan oleh teman-teman sekalian selama penjelasan materi oleh kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum